Halo semua teman-temanku yang sedang belajar pajak. Nah, pada kali ini aku dan juga rekan-rekan akan membahas nih mengenai apa itu PPh pasal 23. Nah, tolong disimak ya baik-baik penjelasan dari kami, karena di akhir-akhir itu ada hadiah yang kami berikan kepada para penonton. Jangan lupa disimak ya, berikut penjelasannya. Pajak penghasilan atau PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan PPh 23 ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Pemotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Pemotong PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan terkait pembayaran dividen, royalti, bunga, sewa, dan jasa kepada wajib pajak dalam negeri, serta bentuk usaha tetap. Pemotongan dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan. Pihak pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut ke bank persepsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang. Pembayaran dilakukan menggunakan ID billing yang harus dibuat terlebih dahulu. Pihak pemotong harus membuat bukti potong untuk pihak yang dikenakan pajak dan melaporkannya sebagai bagian dari kewajiban perpajakan mereka. Bukti potong ini penting untuk keperluan administrasi perpajakan bagi penerima penghasilan. Nah, penerima penghasilan atau subjek pajak yang dikenai PPh pasal 23 diantaranya, yang pertama, wajib pajak badan dalam negeri. Badan hukum yang terdaftar di Indonesia seperti perusahaan, koperasi, dan BUMN atau BUMD. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, yaitu individu yang menerima penghasilan dari objek yang dikenai PPh pasal 23. Yang ketiga, bentuk usaha tetap atau BUT, entitas luar negeri yang memiliki kegiatan usaha tetap di Indonesia. Yang keempat, perwakilan perusahaan luar negeri, yaitu entitas yang beroperasi di Indonesia tanpa badan hukum resmi tetapi melakukan kegiatan usaha. Yang kelima, orang pribadi tertentu, yaitu seperti akuntan, dokter, konsultan arsitek, notaris, dan pengacara yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 23 atas imbalan jasa yang mereka terima. Penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP akan dikenai tarif pemotongan yang lebih tinggi, yaitu 100% lebih tinggi dari tarif normal. Tarif PPh pasal 23 dan objeknya. Jadi gini teman-teman, PPh pasal 23 itu pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu, dihitung dari jumlah bruto atau nilai dasar pengenaan pajak atau disingkat dengan DPP. Nah, tarifnya beda-beda nih, tergantung jenis penghasilannya. Yang pertama ini ada tarif 15%. Nah, ini berlaku buat yang pertama dividen, kecuali kalau dividen itu dibagi ke orang pribadi, karena itu pajaknya udah final. Yang kedua ada bunga, ketiga royalti, keempat hadiah atau penghargaan. Tapi ini enggak termasuk yang udah dipotong PPh pasal 21 ya. Yang kedua, ada tarif 2% untuk sewa barang atau harta, kecuali sewa tanah dan atau bangunannya. Yang ketiga, ada tarif 2% juga ini berlaku untuk jasa tertentu, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Lalu ada juga jasa lain yang diatur di PMK nomor 141/PMK.03/2015. Misalnya ada jasa penilai, aktuaris, akuntansi, hukum, arsitektur, desain, dan masih banyak lagi yang bisa kalian lihat di peraturan tadi. Oh ya, penting banget nih. Kalau wajib pajak yang nggak punya NPWP, tarif pajaknya jadi 2 kali lipat loh teman-teman. Yang dimana 2% tadi itu jadi 4%. Lalu yang 15% jadi 30%. Nah kalau gitu mendingan punya NPWP deh biar nggak rugi kena pajak lebih besar. Oh iya, satu lagi teman-teman, khusus untuk jasa yang dikenakan PPh pasal 23 tadi yang udah aku sebutkan, itu perlu diingat harus transaksi dengan wajib pajak badan ya. Oke, selanjutnya pengecualian tertentu yang diatur di pasal 23 ayat 4 UU nomor 36 tahun 2008. Yuk kita bahas apa aja nih yang nggak kena dipajak ini.
Yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang ke bank. Yang kedua, sewa dengan hak opsi. Nah, ini contohnya sewa guna usaha atau leasing yang ada opsi untuk membeli barangnya di akhir masa sewa. Lalu yang ketiga, dividen atau laba tertentu. Nah, kalau dividen ini diterima oleh PT yang merupakan wajib pajak dalam negeri, terus koperasi, lalu BUMN atau BUMD itu nggak kena pajak asal memenuhi 2 syarat. Yang pertama, dividennya ini berasal dari cadangan laba yang ditahan. Lalu yang kedua, kalau penerimanya itu tadi PT atau BUMN atau BUMD, itu mereka harus punya minimal 25% saham di perusahaan yang ngasih dividen itu. Lalu yang keempat, ada bagian laba dari badan tertentu. Ini misalnya laba yang diterima anggota dari CV, firma, dan lainnya. Termasuk juga pemegang unit penyertaan di kontrak investasi kolektif. Lalu yang kelima, sisa hasil usaha atau SHU koperasi. Kalau koperasi bagi-bagi SHU ke anggotanya itu juga nggak kena PPh pasal 23 teman-teman. Lalu yang keenam, penghasilan dari jasa keuangan tertentu. Misalnya badan usaha yang emang tugasnya menyalurkan pinjaman itu juga bebas dari PPh pasal 23. Selanjutnya kita akan melihat perbedaan PPh pasal 23 dan PPh pasal 26. Yang pertama, subjek pajak. Jadi untuk PPh 23 ditujukan untuk wajib pajak dalam negeri, sedangkan untuk PPh 26 ditujukan untuk wajib pajak luar negeri yang menerima penghasilan dari Indonesia. Untuk objek pajaknya hampir sama, meliputi dividen, bunga, royalti, sewa, dan imbalan jasa. Perbedaannya hanya pada PPh 23 yang dikenakan untuk hadiah, penghargaan, dan bonus. Untuk pemotong pajak, PPh 23 dilakukan oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, atau perwakilan usaha luar negeri. Untuk PPh 26 dilakukan oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri yang membayarkan penghasilan kepada wajib pajak luar negeri. Untuk tarif pajaknya, umumnya sebesar 15% untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, dan penghargaan, dan 2% untuk sewa dan imbalan jasa tertentu untuk PPh 23. Dan untuk PPh 26 umumnya sebesar 20% untuk semua jenis penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak luar negeri. Untuk kewajiban administratif, terdapat perbedaan di PPh 26 karena ada tambahan perjanjian penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Jadi, PPh pasal 23 terutang pada saat penghasilan dibayarkan kepada penerima atau wajib pajak. Untuk dividen ini terjadi pada saat perusahaan mengumumkan pembagian dividen. Tetapi untuk perusahaan yang go public, saat yang dimaksud adalah tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham atau recording date. Untuk bunga dan sewa, saat yang dimaksud adalah saat kewajiban pembayaran telah jatuh tempo sesuai dengan kontrak atau perjanjian. Ketentuan ini merujuk pada pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pemotongan dilakukan pada akhir bulan saat salah satu dari peristiwa tersebut terjadi. Untuk penyetoran PPh pasal 23 harus dilakukan paling lambat 10 bulan berikutnya setelah terutangnya pajak. Proses penyetoran ini melibatkan pembuatan kode billing dengan kode MAP yang sesuai untuk jenis penghasilan yang dipotong. Contohnya dividen, kode jenis setorannya adalah 101, untuk bunga 102, royalti 103, dan untuk sewa kode jenis setorannya 100. Lalu, untuk pelaporan PPh pasal 23 dilakukan melalui SPT Masa, PPh Unifikasi paling lambat 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-Bupot PPh pasal 23 yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia aplikasi layanan pajak lainnya. Contoh perhitungan PPh pasal 23. Nah, pada kesempatan kali ini aku bakal menjelasin nih bagaimana perhitungan dari PPh pasal 23, di mana PPh pasal 23 ini memiliki rumus tersendiri loh. Rumusnya ini cukup gampang, yaitu DPP dikalikan dengan tarif PPh pasal 23. DPP sendiri itu dasar pengenaan pajak yang tidak ikut atau tidak masuk dalam PPN. PPN sendiri itu pajak pertambahan nilai ya. Nah, DPP ini akan dikalikan dengan tarif PPh pasal 23 yang sebelumnya mungkin teman-teman udah tahu nih, ada 2% dan juga 15%.
ini tuh sesuai dengan kebutuhan dari pihak ataupun perusahaan. 2% itu untuk jasa, sedangkan 15%-nya itu untuk dividen, bunga, royalti, hadiah, ataupun penghargaan. Di mana kedua tarif ini bisa berkelipat ganda loh kalau misalnya wajib pajak badan tidak memiliki NPWP. Kita lanjut kepada kasus yuk. Kasus pertama, royalti. Nah, pada kasus pertama ini ada PT Langit yang membayar royalti kepada PT Microsoft sebesar 555 juta rupiah yang sudah termasuk PPN untuk pemakaian software selama 5 tahun. Di mana kita diminta untuk menghitung PPh 23 dan jurnalnya. Nah, untuk perhitungannya itu gampang teman-teman. Kita tuh harus mencari DPP-nya terlebih dahulu ataupun nominal yang tidak include atau tidak masuk dengan PPN. Nah, jadi 550 juta ini kita kalikan dengan 100 dibagi 111 atau 111. Kenapa? Karena 100 bagi 101 ini merupakan pajak 11% yang nantinya kita akan kurangkan dari DPP ataupun nominal awal ini, di mana nominal awal ini itu adalah nominal dengan PPN. Nah, setelah kita kalikan, DPP-nya itu kita dapat yaitu 500 juta rupiah. Nah, dari sini kita langsung aja perhitungan PPh pasal 23-nya, yaitu 500 juta dikali 15%. Mengapa 15%? Karena kita di sini ingin membayar royalti. Royalti sendiri itu teman-teman udah dijelaskan sebelumnya memiliki tarif sebesar 15%. Di mana nantinya kita akan mendapatkan PPh pasal 23 yaitu 75 juta rupiah. Mungkin kita langsung lanjut kepada jurnalnya ya. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pertama, jurnal untuk PT Langit, di mana PT Langit ini akan mencatat royalti dibayar di muka sebesar 500 juta rupiah, lalu ada PPN masukan yaitu 55 juta rupiah, di mana PPN masukan ini didapat dari 500 juta rupiah dikalikan pada PPN saat ini yaitu 11%. Lalu di sisi kredit itu ada utang PPh pasal 23 dan juga kas. Nah, utang PPh pasal 23 ini didapatkan dari perhitungan PPh kita sebelumnya, yaitu 75 juta rupiah. Lalu ada kas yaitu selisih atau pengurangan dari keseluruhannya, yaitu 480 juta rupiah. Lalu lanjut nih, ada jurnal amortisasi setiap tahunnya ataupun penyusutan untuk royalti tersebut, di mana ada biaya royalti yaitu sebesar 100 juta didapatkan dari 500 juta dibagi dengan 5 tahun teman-teman, di mana sisi kreditnya itu ada royalti dibayar di muka sebesar 100 juta. Nah, untuk Microsoft sendiri dia juga punya jurnal yaitu kas dan juga PPh 23 dibayar di muka, di mana mereka memiliki nominal yaitu kasnya sendiri 480 juta sedangkan PPh 23 nya itu 75 juta sesuai dengan perhitungan kita sebelumnya. Nah, lalu di sisi kreditnya ada PPN keluaran dan juga pendapatan. PPN-nya itu ada 55 juta dan pendapatannya yaitu 500 juta rupiah. Nah, kita lanjut nih kepada kasus kedua yaitu jasa, di mana pada kasus kedua ini ada PT Bumi yang menyewakan sebuah pesawat terbang kepada PT Sejahtera dengan harga yang disepakati sebesar 6,5 miliar, belum termasuk PPN. Hitung PPh 23 dan buat jurnalnya. Nah, kita hitung-hitung dulu nih. Perhitungan sederhananya yang telah teman-teman pelajari tadi, yaitu PPh pasal 23 untuk jasa itu memiliki tarif 2% teman-teman. Jadi kita tinggal kalikan saja deh 6,5 miliar dikali 2%. Kita dapat angkanya itu 130 juta rupiah. Nah, kita langsung aja nih masukin ke jurnalnya. Jurnal untuk PT Bumi. Pertama kas yaitu 7 miliar 85 juta. Wow. Lalu ada PPh 23 dibayar di muka yaitu 130 juta. Lalu ada PPN keluaran yaitu 715 juta rupiah. Lalu ada pendapatan sewa yaitu 6,5 miliar. Lalu lanjutkan lagi nih, di mana biaya sewanya untuk jurnal PT Sejahtera itu tuh di debitnya itu ada biaya sewa, di mana biaya sewa ini ada 6,5 miliar. Lalu ada PPN masukan yaitu 700 juta 15 juta rupiah, di mana PPN masukan dan PPN keluaran ini perhitungannya itu sederhana teman-teman, yaitu 6,5 miliar dikalikan 11%, di mana nanti kita akan dapat nominal yaitu 715 juta.
Lalu lanjut lagi nih, ada utang PPh pasal 23 untuk jurnal PT Sejahtera yaitu sebesar 130 juta, lalu cashnya sendiri yaitu 7 miliar 85 juta rupiah. Nah, itu tuh teman-teman kasus kedua kita. Nah, kita lanjut kepada kasus ketiga. Nah, kasus ketiga ini adalah latihan buat para teman-teman kita yang lagi nonton YouTube ini. Untuk kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini, terima kasih dan kami ingin berikan soal latihan kepada kalian. Dimana soalnya adalah PT Andomia melakukan servis mobil di PT Toyota dengan tagihan sebesar 25 juta rupiah dengan rincian 10 juta untuk spare part dan 15 jutanya itu untuk jasanya. Hitung PPh 23 dan buat jurnalnya. Nah teman-teman tolong jawab di kolom komentar ya, jangan lupa like dan juga share. Oke teman-teman, mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Mungkin kita bakal bertemu lagi di kesempatan lain. Saya dan juga rekan-rekan berterima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi, jangan lupa di like, share, dan juga subscribe ya. Dadah!